Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 916-920. Ziran, aku memutuskan untuk membawa ibumu kembali. Bagaimana menurutmu? Ye Junlin bertanya. Ini, wajah Li Ziran memerah karena malu. Ini adalah pertemuan nyata dengan ibu mertua saya. Tidak gugup adalah sebuah kebohongan. Oke, aku ikut denganmu. Ye Junlin mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Oke, kamu bersiap-siap, kita akan berangkat besok. Suzaku sudah mengetahui di mana Zhou Yingying dilarang. Ternyata kota kecil di tengah-tengah tiga kota besar Suzhou, Hangzhou, Jinling dan Huahai, kota Zhenjiang. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh keluarga Zhou dan Shen Ruseng. Wanita yang membuat mereka malu dan ingin mereka bunuh ini berada tepat di sebelah mereka, kurang dari 1 jam perjalanan jauhnya. Ye Junlin bahkan lebih luar biasa. Ternyata ibu kandungnya begitu dekat dengannya dan selalu berada di sisinya. Adapun latar belakang keluarga Ye ayah kandungnya, jawaban Suzaku kepada Ye Junlin adalah rahasia tingkat se. Hanya 1 tingkat lebih rendah dari Ye Junlin. Jika Anda ingin memeriksanya, Anda bisa, tapi izin diperlukan. Ada 2 saluran untuk mendapatkan izin. Pertama, mendapatkan izin dari ibu kota. Kedua, Ye Junlin memeriksa secara paksa, tapi tidak ada jalan yang berhasil. Ye Junlin tidak akan pernah menghubungi ibu kota untuk meminta izin. Ini tentang sesuatu yang mendalam. Jika dia mencoba memeriksanya dengan paksa, seseorang pasti akan menangkapnya. Akan ada banyak masalah pada saat itu, bukan karena tidak dapat diselesaikan, tetapi akan sangat mengganggu dan mungkin membatasi Ye Junlin. Tidak layak untuk hal sekecil itu. Kalau begitu periksa perlahan, tidak akan ada tembok kedap udara. Ide Ye Junlin sederhana, periksa perlahan. Selanjutnya dia ingin menerima pesan dari ibunya. Keluarga Ye di Beijing pasti tahu, identitas mereka juga akan muncul saat itu, jadi Ye Junlin tidak terburu-buru. Sore harinya, Li Ziran mengatur segalanya dan menyerahkan pekerjaannya kepada Fang Ziqing. Perjalanan ke kota Zhenjiang ini mungkin memakan waktu beberapa hari. Saat ini, Ye Junlin menerima telepon dari Zhou Nanyan. Gadis kecil itu ternyata mengingatkan Ye Junlin, saudaraku, kudengar Zhuge King dan ketiga Taipan itu akan menyerangmu. Kamu harus berhati-hati, sangat mudah untuk bersembunyi dari senjata terbuka dan sulit untuk melindungi dari panah tersembunyi. Kamu harus lebih berhati-hati, jangan khawatir. Nanyan, nyawa kakak tidak begitu mudah untuk diambil. Ngomong-ngomong, aku akan membawa bibimu kembali dalam beberapa hari. Datang dan lihatlah, dan temui juga adik iparmu. Ye Junlin tersenyum, Li Ziran di sebelahnya merasa malu. Sekarang, kerabat Ye Junlin ada di sini. Dia sangat cemas dan menantikannya. Pasti akan ada masa depan yang bahagia bukan? Keesokan harinya, Ye Junlin dan Li Ziran berangkat ke kota Zhenjiang pagi-pagi sekali. Wu Xiao sedang mengemudi. Sekitar 1 jam kemudian, kami tiba di kota kecil Zhenjiang. Setelah turun dari mobil, Ye Junlin menarik napas dalam-dalam. Lihatlah kata Zhenjiang yang terukir pada loh batu di pinggir jalan. Saat Ye Jun datang ke tempat kejadian, dia sangat marah. Apakah ini tempat di mana ibuku ditahan selama hampir 30 tahun? Ye Junlin bergumam pada dirinya sendiri. Sungguh suatu hal yang kejam tidak bisa keluar dari tempat ini selama sisa hidupku. Ini seperti memasang belenggu tak kasat mata di tubuh Anda, mengikat Anda seumur hidup. Biarkan Anda mengingat ini sepanjang waktu. Ini adalah pepatah legendaris, hidup lebih buruk daripada kematian. Keluarga Ye di ibu kota terlalu kejam. Apakah ayah kandungnya masih laki-laki? Melihat wanitamu menderita di sini, berbalik dan menikahi wanita lain demi kesenangan. Masih manusia, sebagai manusia, apakah Anda mempunyai hati nurani? Sebagai seorang pria, apakah Anda memiliki tanggung jawab? Ye Junlin ingin menghancurkannya dengan pukulan. Li Ziran tahu apa yang dipikirkan Ye Junlin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membujuk. Oke, jangan terlalu banyak berpikir, nasib bibi akan buruk jika dia bertemu dengan pria yang tidak berperasaan.
Ayo bawa Bibi kembali dan jalani hidup bahagia. Mari kita beri kompensasi lebih banyak kepada Bibi. Baiklah, oke. Tapi aku tidak akan membiarkan orang itu pergi. Aku akan menemukannya. Ye Junlin berkata dengan marah. Li Ziran takut dan segera berkata, Junlin, tidak bisakah kita menjalani kehidupan yang baik dengan membawa bibiku kembali? Aku harus memprovokasi orang lain. Seperti yang kamu katakan, latar belakang keluarga di belakangnya sangat besar dan metodenya sangat kuat. Bahkan keluarga kerajaan Zhou harus patuh saja. Jika kita bertemu, itu akan seperti memukul telur ke batu. Li Ziran mendengar Ye Junlin berkata tentang latar belakang ayah kandungnya yang buruk. Mereka pasti tidak berasal dari dunia yang sama dengan mereka. Jangan pernah berpikir untuk balas dendam, tidak ada kemungkinan dalam hidup ini. Dia membujuk dengan cepat, aku sangat takut jika Ye Junlin datang mencarinya, dia mencari kematian. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Ye di ibu kota, mengapa kita harus mendapat masalah? Aku, Ye Junlin, tidak takut. Ye Junlin bergumam dalam hati, ayo pergi. Wu Xiao mengemudikan mobilnya ke halaman kecil yang telah dicari Suzaku sebelumnya. Awalnya, Ye Junlin mengira halaman ini akan sangat besar. Tetapi ketika saya sampai, saya menemukan bahwa hanya ada satu yang kecil. Gerbang menuju halaman compang camping, dindingnya rusak dan banyak retak. Hanya ada satu rumah kecil di halaman, mungkin hanya 20 atau 30 meter persegi. Ubin bagian luar sudah lama lepas, memperlihatkan batu bata dan semen, serta terdapat retakan. Jika terjadi gempa berkekuatan 4 atau 5 SR, rumah ini pasti roboh. Halamannya pun lebih kecil, hanya beberapa meter persegi. Tanam pohon dan pelihara beberapa bunga dan tanaman. Di tengah halaman terdapat batu nisan. Hanya ada 3 kata yang tertulis di batu nisan, Ye Junlin. Keluarga Ye memberitahu Zhou Yingning di awal bahwa jika dia berani melangkah keluar kota Xinjiang, maka 2 kata akan ditambahkan ke batu nisan ini. Itu menjadi makam Ye Junlin. Di halaman sekecil itu, terdapat batu nisan yang sulit dilihat saat melihat ke bawah. Zhou Yingning terus-menerus diingatkan bahwa dia tidak boleh keluar dari kota Xinjiang. Tentu saja ada arti lain, selama dia melihat loh batu ini, dia setara dengan melihat putranya sendiri. Seringkali, Zhou Yingning menatap tablet batu itu dengan linglung sepanjang hari. Karena aku rindu anakku, itu adalah momen paling membahagiakannya. Ye Junlin sangat marah saat melihat kediaman ibunya dan batu nisan berdiri di sana. Gelombang kemarahan muncul dari dirinya, suhu di sekitar mereka turun tiba-tiba, membuat Li Ziran dan Wu Xiao menggigil. Ibunya adalah putri tertua keluarga kerajaan Huahai, dia seharusnya memiliki cukup makanan dan pakaian selama sisa hidupnya dan menikmati kehidupan mewah. Tapi karena pria itu, aku terjebak di tempat kecil ini seumur hidupku. Kenapa dia tidak marah? Ayo masuk dan melihat. Pintunya tidak terkunci, dan Ye Junlin membukanya dengan dorongan lembut. Meski halaman kecilnya kumuh, namun sangat bersih, apalagi bunga dan tanaman menambah sedikit sentimen. Batu nisan yang berdiri di tengah sungguh merusak pemandangan. Ye Junlin menahan amarahnya, datang ke pintu kamar, dan mengetuk, tapi tidak ada jawaban. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, meskipun kamarnya kecil, namun tertata dengan baik dan sangat bersih. Ruangan itu berisi meja, tempat tidur, dan lemari, tapi tidak ada yang lain. Potongan-potongan pakaian bersih digantung di rak pengering pakaian. Sudah usang sehingga celana menjadi putih setelah dicuci. Ini menunjukkan betapa menyedihkannya kehidupan Zhou Yingning selama hampir 30 tahun. Setelah melihat pemandangan di dalam ruangan, kelenjar air mata Li Ziran terstimulasi dan dia menangis pelan. Ye Junlin menahan amarahnya. Saat berikutnya, dia melihat bingkai foto di samping tempat tidur. Foto di bingkai itu mengejutkannya, seorang pria dan seorang wanita menggendong seorang anak. Laki-laki itu tampan dan perempuan itu cantik, sepertinya pasangan serasi yang dibuat di surga. Ye Junlin mendengar Zhou Dongfang berkata bahwa Zhou Yingning adalah wanita tercantik di Huahai ketika dia masih muda. Melihat foto itu, Ye Junlin dan 3 lainnya tercengang. Mata Ye Junlin menyemburkan api saat matanya tertuju pada pria itu.
Ini adalah pria bernama Ye, dia bertanggung jawab atas ibunya yang dihukum dan dia menjadi yatim piatu. Yang mengejutkan Ye Junlin adalah ibunya masih menyimpan fotonya. Itu cukup menunjukkan bahwa ibunya masih merindukannya. Namun ibu saya mungkin tidak mengetahui bahwa pria tersebut telah menikah dengan seorang istri dan memiliki anak. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ye Junlin hanya memiliki kebencian di matanya. Bagaimana dia tahu bahwa di foto ini, Zhou Yingning sedang memohon, bahkan berlutut dan bersujud. Pria itulah yang setuju untuk mengambil foto itu. Zhou Yingning hanya ingin meninggalkan satu pemikiran. Setelah pria itu setuju untuk mengambil foto tersebut, dia meminta Zhou Yingning untuk tidak membiarkan fotonya bocor. Dia takut identitasnya terbongkar. Selain itu, nama Ye Junlin juga dipilih oleh Zhou Yingning sendiri. Dia berharap suatu hari nanti Jun Ye akan menguasai dunia, sehingga dia mampu menekan keluarga Ye. Dia mungkin berharap putranya akan menjadi orang yang berbakat. Namun keluarga Ye di Beijing dan ayah kandung Ye Junlin tidak akan pernah mengizinkan anak mereka diberi nama Ye. Anak itu menyebalkan, bajingan. Dia sama sekali tidak layak menyandang nama keluarga bangsawan, Ye. Ia hanya bisa diberi nama Zhou. Zhou Yingning memohon lagi. Hanya meminta nama belakang anak itu adalah Ye. Biarkan dia meninggalkan pemikirannya, hal ini disetujui oleh ayah kandung saya. Satu-satunya saat saya membantu Zhou Yingning, Ye Junlin bahkan tidak tahu bahwa dia hampir tidak memiliki nama keluarga Ye. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, mata Ye Junlin tajam. Sepertinya bibi masih sakit, suara Li Ziran terdengar. Dia melihat kaserole di atas kompor dengan sisa obat Tiongkok di dalamnya. Ada juga paket obat China di lemari sebelahnya, totalnya belasan paket. Ye Junlin tiba-tiba teringat ketika ibunya sedang mengandung dia berlutut di tengah hujan lebat di depan gerbang keluarga Ye selama 3 hari 3 malam. Saat itu ada banyak penyakit di tubuh saya, dan saya menjadi lebih tua 10 tahun. Saya khawatir masih banyak penyakit yang tersisa sejak saat itu, bukan? Kapanpun mendung atau hujan, saya akan berguling-guling kesakitan. Memikirkan pemandangan menyedihkan ini, mata Ye Junlin menjadi merah. Andai saja aku tahu lebih awal, ibuku tidak akan terlalu menderita. Ngomong-ngomong, ibu tidak ada di rumah, kemana dia akan pergi? Kata Ye Junlin, dia harus pergi bekerja. Seseorang harus pergi bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Melihat bibiku meminum begitu banyak obat herbal, aku khawatir semua uang yang dia hasilkan akan digunakan untuk pengobatan. Li Ziran menceritakan fakta yang menyakitkan. Ye Junlin bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana ibunya bisa bertahan selama hampir 30 tahun. Ayo keluar dan mencarinya. Ye Junlin dan yang lainnya segera mencari di sekitar halaman kecil. Di saat yang sama, Ye Junlin meminta Suzaku untuk memeriksa di mana pekerjaan ibunya saat ini. Menemukan jalan, tidak ada seorang pun yang terlihat sama sekali. Sebuah truk sampah bergemuruh di dekatnya, barang curian yang tersumbat di saluran pembuangan sedang dipompa keluar. Tapi tabungnya tidak bisa dimasukkan dan tidak bisa ditarik keluar. Anda hanya dapat mengeluarkan barang curian secara manual sedikit demi sedikit dengan tangan Anda. Namun sekelompok pekerja sanitasi saling berpandangan, dan tidak ada yang keluar untuk mengeluarkan barang curian tersebut. Siapapun yang membuang barang curian ini akan diberi hadiah 50 yuan. Kata ketua tim, semua orang menggelengkan kepala. Terlalu banyak barang curian diselokan, terlalu jelek dan kotor. Tidak ada yang mau, ya. Pada saat ini, seorang wanita yang mengenakan pakaian sanitasi mengangkat tangannya. Oke, Zhou Yingning, kemarilah, bersihkan, dan saya akan memberimu 50 yuan. Kata ketua tim kepada wanita itu, boom. Apa, Zhou Yingning? Pada saat ini, pupil Ye Junlin dan Li Ziran melebar dan kulit kepala mereka meledak. Keduanya membacanya bersama, apakah wanita ini Zhou Yingning? Saat ini, Suzaku mengirimkan pesan, Zhou Yingning telah bekerja sebagai pekerja sanitasi. Sebuah foto juga terlampir. Ye Junlin membandingkannya dengan wanita di depannya. Persis sama, ini adalah ibunya Zhou Yingning. Zhou Yingning berusia 50-an, tetapi rambutnya beruban dan wajahnya penuh kerutan. Dia tampak setua usianya yang 60-an atau 70-an.
Seluruh orang itu sangat kurus, dengan pinggang bungkuk, seolah-olah embusan angin dapat menerbangkannya. Tubuhnya dipenuhi tanda-tanda waktu dan penyakit. Melihat tampilan yang menyedihkan ini, Li Ziran tidak bisa menahan tangisnya. Ye Junlin juga tidak bisa menahan air matanya, 2 baris air mata untuk seorang pria. 1 baris air mata untuk kerabat dekat, 1 tindakan untuk masyarakat umum. Ketika Zhou Yingning mendengar bahwa ada hadiah 50 yuan, kilatan kegembiraan muncul di wajahnya. Dengan sedikit uang ini, saya bisa mendapatkan obat analgesik yang bagus. Zhou Yingning mengenakan sarung tangan dan menyelam ke selokan untuk membersihkan barang curian dengan tangannya. Bu, pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Para pekerja sanitasi yang hadir tercengang, dan semua orang berbalik secara serempak. Zhou Yingning juga berbalik, tampak bingung. Bu. Ye Junlin berteriak lagi dan bergegas. Zhou Yingning ketakutan dengan pemandangan di depannya. Anak ini sepertinya memanggil ibunya. Apakah dia mengakui orang yang salah? Tapi saat Zhou Yingning melihat wajah Ye Junlin dengan jelas. Boom, rasanya seperti sambaran petir. Dia mengenali wajah Ye Junlin. Dia setidaknya 5 poin mirip dengan pria yang sangat dia cintai. Anda tidak akan salah dengan tampilan ini, itu anaknya. Ye Junlin bergegas mendekat dan memeluk Zhou Yingning. Bu, kamu menderita, teriak Ye Junlin. Zhou Yingning benar-benar bingung. Dia memandang Ye Junlin dengan tidak percaya dan melihat dengan hati-hati, suaranya bergetar, kamu adalah Junlin. Bu, ini aku, plop. Ye Junlin berlutut di depan Zhou Yingning dan bersujud. Kepala, Bu, anak itu tidak berbakti. Aku butuh waktu lama untuk menemukanmu. Zhou Yingning tidak bisa menahan air matanya lagi dan keluar dari bendungan. Kamu adalah Junlin, anakku Junlin, anakku Junlin. Zhou Yingning berlutut dan memeluk Ye Junlin, ibu dan anak menangis. Setelah beberapa menit, Ye Junlin membantu ibunya berdiri, ayo, Bu, ayo kembali. Junlin tidak bisa melakukannya. Bu, ibu belum pulang kerja. Tidak perlu untuk bekerja. Anakku akan mendukungmu mulai sekarang. Ye Junlin berteriak. Tidak, Zhou Yingning berlari ke arah ketua tim. Membungkukkan pinggangnya dan bertanya, ketua tim. Anak saya ada di sini. Saya ingin mengambil cuti. Terima kasih. Melihat penampilan ibunya yang rendah hati, Ye Junlin tidak bisa menahan air matanya lagi. Bersambung.